perempuan yang berusia 19 tahun datang untuk melakukan pengobatan dengan keluhan, gangguan, sering mendengar sesuatu yang mengganggu, dan sering berbicara sendiri. Pasien mengatakan bahwa dirinya mendengar suara dosennya yang selalu menanyakan tugas kuliahnya, sehingga pasien merasa terganggu dengan suara-suara tersebut. Menurut keluarga pasien belum melakukan perawatan apapun. Pasien mengalami kejadian tersebut sejak 2 bulan lalu. Permisi dokter. Oh iya, silakan. Silakan yang sakit. Untuk pasien tidur dulu di sini ya. Keluarganya ya? Iya, saya Ya, tidur. silakan. Kira-kira ibu siapa yang pasiennya ya? Saya Regina. Nama pasiennya siapa? Nama anak saya Irabu. Kira-kira keluhan yang dialami pasien apa ya Bu? Akhir-akhir ini tuh anak saya tuh sering menyendiri tuh di kamarnya. Terus saya dengar dari kamar dia tuh suka teriak-teriak suka sudah selesai gitu. Terus kira-kira itu berapa lama pasien mengalami seperti itu? Udah sekitar 2 bulan ini. Oh iya. Untuk itu pasien nanti akan ditangani oleh suster yang bertugas. Jadi pihak keluarga dimohon untuk menunggu di luar ya. Baik Bu. Ayo Kak, keluar Bu. Jadi gini Sus, nama pasiennya itu tadi Ila. Keluhan yang dialami itu dia mendengar suara-suara tugas gitu. Oh, jadi kira-kira sudah berapa lama ya tuh? Ini tadi sudah 2 bulan terjadi seperti itu. Nah, kebetulan ini tuh baru pertama kali pasien berobat, sehingga bisa kita lihat bahwa pasien itu mengalami halusinasi. Oh, jadi seperti itu. Baik dok, akan saya tangani dulu ya. Iya, terima kasih Sus. Terima kasih dok. Iya. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan Mbak, nama saya Natasha. Nah, di sini saya mau ngajak ngobrol-ngobrol Mbaknya. Apakah Mbaknya mau? Oke. Izin duduk ya Mbak. Oke, kalau boleh tahu namanya Mbaknya ini siapa? Bening Syakira. Oh, Bening Syakira. Oke. Dari tadi saya perhatikan Mbaknya kayak tertekan gitu, kayak murung dan ada yang mengganggu. Kira-kira apa sih yang Mbaknya rasakan? Tertekan Sus. Tertekan di mana Mbak? Bisa cerita enggak? Sering dengar suara tugas. Oh, tugas-tugas gitu ya Mbak. Kira-kira suaranya itu munculnya waktu kapan ya Mbak? Biasanya kalau mau tidur, kalau udah ada yang ngajakin kalau sendirian. Oh gitu. Dan itu mengganggu Mbaknya ya? Oke. Nah di sini Mbak, saya mau mengajari Mbaknya. Itu tadi kalau dengar suara-suara itu namanya halusinasi Mbak. Nah di sini saya mau mengajari Mbaknya gimana sih caranya untuk mengendalikan halusinasi. Apa Mbaknya mau? Oke. Nah karena Mbaknya ini masih awal ya di sini, jadi kita bisa memakai metode yaitu menghapus namanya Mbak. Nah caranya seperti ini Mbak. Pertama Mbak ini bisa tutup mata,
Kemudian tutup telinga dan fokuskan kepada suara-suara itu. Kemudian kalau udah fokus, mbaknya bisa bilang, tidak, saya nggak mau dengar. Nah, seperti itu. Apakah mbaknya mau coba? Ayo, boleh dicoba, ayo. Gimana gitu? Oke, pertama tutup mata. Oke, kemudian tutup telinga. Mbaknya fokus. Kemudian kalau sudah fokus, bisa bilang, tidak, saya tidak mau dengar. Nah, bisa dicoba. Tidak, saya nggak mau dengar. Nah, bagus. Bisa buka mata, Mbak. Nah, bisa seperti itu. Bagus, Mbak. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira bisa kita jadwalkan setiap hari ya, Mbak? Biar suara-suaranya nanti hilang. Oke, baik. Gitu saja ya, Mbak. Terima kasih. Kesimpulan, kesehatan mental yang baik sangat penting karena memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas, kualitas hubungan sosial, kemampuan mengatasi stres, dan membuat keputusan yang tepat. Kesehatan mental yang buruk dapat menyebabkan gangguan fungsi kognitif, emosional, dan perilaku. Dengan menjaga kesehatan mental, seseorang dapat lebih baik menangani tekanan, menjalani kehidupan seimbang, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Gangguan mental dapat disebabkan oleh trauma atau peristiwa traumatis yang dapat meningkatkan risiko gangguan mental, terutama jika terjadi pada masa perkembangan. Selain itu, stres lingkungan seperti tekanan sosial, masalah keuangan, atau konflik dalam hubungan dapat memengaruhi kesehatan mental. Untuk mengatasi gangguan tersebut, dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, konsultasi dengan profesional. Temui ahli kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater untuk evaluasi dan saran profesional. Yang kedua, terapi. Ikuti terapi psikologis atau konseling untuk membantu memahami dan mengatasi masalah emosional atau psikologis. Yang ketiga, dukungan sosial. Prioritaskan tidur yang cukup, olahraga, dan pola makan seimbang untuk mendukung kesehatan fisik dan mental. Yang keempat, gaya hidup sehat. Prioritaskan tidur yang cukup, olahraga, dan pola makan seimbang untuk mendukung kesehatan fisik dan mental. Yang kelima, atasi stres. Pelajari teknik manajemen stres seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam. Dan yang terakhir yaitu obat-obatan. Jika diperlukan, dokter mungkin meresepkan obat untuk membantu mengelola gejala tertentu. Pendekatan interpersonal adalah suatu metode atau kerangka kerja yang menekankan pada hubungan dan interaksi antara individu. Hal ini berfokus pada pemahaman dinamika sosial dan hubungan antar pribadi dalam konteks kesehatan mental, terapi, dan pengembangan pribadi. Pendekatan ini memandang bahwa interaksi dengan orang lain memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis seseorang. Dalam konteks terapi, pendekatan interpersonal sering digunakan untuk membantu individu mengatasi masalah hubungan, konflik, dan stres antar pribadi. Sehingga, cara ini sering digunakan untuk mengatasi pasien dengan gangguan kesehatan mental. Sekian, terima kasih.